The Strongest System, Bab 191, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Konvoi itu bergerak perlahan melintasi gurun. Roda gerbongnya yang bergerak lambat meninggalkan jejak panjang melintasi pasir lembut. Di kedua sisi gerbong ada tentara yang mengenakan baju besi hitam, mengendarai binatang buas mereka sendiri. Di tangan mereka ada pedang panjang yang memantulkan sinar matahari, tampak perkasa dan ganas. Di gerbong ada kandang logam, menampung beberapa binatang buas di dalamnya. Tapi semua binatang buas itu tampak kelelahan dan tanpa energi apapun, karena mereka berbaring di dalam kandang meskipun ada pandangan kebencian di mata mereka. Saat melintasi gurun, para prajurit berbaju hitam itu terus-menerus mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Tapi melihat binatang-binatang di dalam kandang mereka, mereka tersenyum sendiri. Ini adalah tangkapan terbesar mereka setelah sebulan. Ekspedisi kita kali ini dengan majikan kita telah memberi kita imbalan yang besar. Saya ingin tahu berapa harga yang bisa kita dapatkan untuk mereka. Seorang tentara berkata sambil menyentuh bekas luka yang dalam di helm hitamnya yang mengkilat. Dia sangat gembira. Meski ada bahaya, tidak ada korban jiwa di bawah komando majikannya. Dan lebih jauh lagi, mereka berhasil menangkap 6 binatang tingkat atas pasca surgawi ini hidup-hidup, yang merupakan pencapaian yang luar biasa. Mengendarai binatang buasnya, dia datang ke depan konvoi dengan kereta yang terlihat sederhana dan menyapa dengan sopan, "Nyonya, kita sedang mendekati pintu masuk ngarai hitam. Berhati-hatilah. Binatang buas bukanlah satu-satunya hal yang harus diwaspadai di gurun kematian. Seseorang juga harus terus mewaspadai keberadaan bandit pasir. 14 bandit pasir di gurun kematian bahkan lebih berbahaya daripada kehadiran para binatang buas. Ya, beritahu semua orang untuk berhati-hati juga." Dari dalam kereta terdengar suara yang lembut dan lembut, cukup untuk memikat hati siapapun. Para prajurit memandang kereta itu dengan hormat, bertanya-tanya dalam hati bagaimana wanita seperti dia bisa ada. Mereka bertanya-tanya pria seperti apa yang bisa memikat hati majikannya. Jauh di kejauhan, seseorang menyaksikan sekelompok tentara kulit hitam menunggangi binatang buas mereka. "Haha, aku sudah memperhatikannya sejak sebulan yang lalu. Tak disangka mereka akan mendapatkan imbalan seperti itu sebulan kemudian. Sungguh hasil yang luar biasa bagi kami." Seorang pria bermata satu tertawa terbahak-bahak. Pria ini adalah pemimpin dari 14 bandit pasir, Sadulong. Di tingkat menengah peri surgawi, dia ahli dalam 8 keterampilan berbeda. Meskipun setiap keterampilan berada pada tingkat kuning bawah, kekuatan mereka sangat mengesankan. Dia adalah musuh publik nomor 1 di gurun kematian. Nama ke-13 bandit pasir lainnya juga dimulai dengan huruf Sa. Sa Daotian, Sa Miexiong, Sa Wuxing. Ke-14 bandit pasir ini menguasai seluruh gurun kematian. Seseorang tidak hanya harus mewaspadai binatang buas, mereka juga harus mewaspadai orang-orang ini. Ke-14 dari mereka tidak memiliki bawahan. Kemanapun mereka pergi, ke-14 orang itu pergi bersama. Mereka bisa dianggap sebagai pengganggu besar di gurun pasir. Dahulu kala ada seorang guru yang ingin membasmi 14 hama di gurun pasir ini, namun sayangnya dia malah dikuburkan oleh ke-14 hama tersebut. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang pernah menyatakan untuk menyingkirkan ke-14 gurun ini. Kalian dapat memiliki 6 binatang itu. Aku akan mengambil wanita muda yang cantik itu. Dusalong tertawa, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. "Haha, tolong biarkan kami mencobanya setelah kamu selesai memuaskan dirimu sendiri, pemimpin. Aku belum pernah merasakan memiliki seorang wanita dari keluarga Gong." Sa Miexiong, yang bertubuh pendek dan kekar, menjilat bibirnya sambil memukul keras. Kesepakatan. ... Saat ini, konvoi telah tiba di tempat yang harus dilalui semua orang di gurun kematian. Di kedua sisinya terdapat tebing batu raksasa, membentuk ngarai di tengahnya sebagai satu-satunya jalan yang bisa dilewati siapapun. "Nyonya, kita berada di ngarai hitam." Seorang tentara menghentikan konvoi dan berkata setelah mengamati sekeliling dengan cermat. Pintu kereta terbuka saat sesosok tubuh kurus melangkah keluar. Berbalut pakaian putih, dia tidak ternoda sedikit pun debu gurun. Rambutnya tergerai lembut di dahinya, namun tidak menghalangi kecantikannya yang tiada taraf. Namun, di alis lembut di mana senyuman seharusnya ada sedikit kerutan saat dia mengamati ngarai hitam ini juga.
Ada bahaya. Gong Bingye berkomentar setelah mengamati beberapa saat. Prajurit penjaga kulit hitam itu tercengang mendengar kata-kata majikannya, dan memerintahkan prajurit lainnya untuk membuat persiapan untuk berperang. Haha, memang benar, dia bukan wanita terpintar di keluarga Gong tanpa alasan. Hanya sekali melihat dan dia bisa tahu tentang bahaya di dalamnya. Saat itu, 14 sosok mulai meluncur turun dari tebing. Binatang buas yang mereka tunggangi ditempatkan di atas tebing, menggeram dan melihat ke bawah dengan mata yang kejam. 14 bandit pasir. Wajah para prajurit berubah saat orang-orang ini muncul. Rupanya, ke-14 bandit pasir itu tidak asing lagi bagi mereka. Tuan-tuan, kami tahu aturannya. Kami boleh meninggalkan barang-barang berharga kami, tapi bisakah kami membawa ke-6 binatang itu bersama kami? Prajurit penjaga yang berdiri di samping Gong Bingye berseru. Dia tahu bahwa dengan kemunculan ke-14 bandit pasir ini, mustahil bagi mereka untuk membunuh mereka. Du Salong tertawa dan mengusap mata yang buta itu. Tinggalkan barang-barang berhargamu. Tinggalkan binatang itu. Tinggalkan gadis cantik itu juga. Kalian semua bisa nyahlah. Wajah penjaga prajurit kulit hitam itu berubah, agak marah. Dia kemudian menenangkan diri dan melanjutkan, ini adalah nyonya keluarga Gong. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Du Salong menyela, Huff. Apa yang ayahmu, aku, dambakan adalah nyonya muda keluarga Gong itu. Astaga, mataku dibutakan oleh kepala Gongmu yang entah apa keluarga, setidaknya lelaki tua itu meninggal di sini juga. Tapi sekarang dia sudah meninggal, aku akan senang bermain dengan putrinya ini. Du Salong tertawa jahat, dan bandit lainnya mengikuti. Nyonya, saya akan menahan mereka sementara Anda melarikan diri. Kami bukan tandingan ke-14 orang ini. Kata penjaga prajurit kulit hitam itu. Gong Bingye memandang mereka ber-14, kebencian terlihat jelas di matanya. Nah, gadis kecil yang cantik. Kamu tidak perlu memandang ayahmu dengan mata seperti itu. Itu sangat membuatku tidak senang. Tapi jangan khawatir, aku akan segera memberitahumu apa kesenangan yang sebenarnya. Aku jamin kamu akan baik-baik saja. Aku akan memikirkannya kembali dalam kebahagiaan. Du Salong tertawa dengan panik. Bagi Du Salong, hal yang paling membuat frustrasi dalam hidupnya adalah kehilangan pandangan terhadap kabut lama keluarga Gong. Saat itu, kepala keluarga Gong telah merencanakan untuk menyingkirkan ke-14 bandit pasir ini dari gurun kematian, dan datang bersama anak buahnya. Selama pertempuran, dia menembus mata Du Salong dengan satu jari. Namun Du Salong berhasil memancingnya ke daerah terpencil dan melahapnya oleh binatang gurun. Sekarang setelah nyonya muda keluarga Gong ini muncul, Du Salong harus membuatnya menderita sepenuhnya sebagai pembalasan atas apa yang terjadi. Saat itu, Gong Bingye menyipitkan matanya dan menghunus pedang panjangnya. Du Salong melambaikan tangannya ke depan sambil berteriak, bunuh semua pria. Jaga wanita. Para bandit lainnya meraung dan bergegas maju, mengeluarkan senjata mereka. Tiba-tiba, binatang buas di atas tebing mulai melolong panik sebelum jatuh dari tebing satu persatu. Begitu mereka mendarat, mereka bergegas pergi secepat mungkin ke segala arah, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Keenam binatang di dalam kandang mulai melolong juga, saat mereka membenturkan kepala ke kandang, dengan panik mencoba keluar dari kandang. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Melihat binatang tunggangan mereka melarikan diri, para bandit juga mengaum dengan marah. Tapi binatang-binatang ini lari dengan liar dan tidak mau mendengarkan perintah apapun. Faktanya, beberapa binatang tidak dapat menemukan tempat untuk melarikan diri, dan memilih untuk membanting kepala mereka langsung ke dinding, dan melakukan bunuh diri. Nyonya, ada apa dengan binatang-binatang itu? Wajah cantik Gong Bingye juga mengerutkan kening. Membuka mulut mungilnya sedikit, dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, bumi bergetar, dan dinding tebing bergetar hebat. Ah, sial, pelan-pelan. Bab 192, pria meninggalkan wanita kanan. Saat itu, massa terkejut. Mereka sedang memandangi tebing batu yang mengeras, yang bergetar seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Dengan ledakan yang tiba-tiba, sebuah lubang raksasa terbuka dari tebing batu. Ketika sebuah suara terdengar dari dalam, semua orang menjadi lebih terkejut. Sialan, alih-alih berjalan di atas tanah, itu membawaku ke bawah tanah,
menyebabkan Yang Mulia memiliki mulut penuh pasir. Lin Fan, yang muncul di siang hari sekali lagi, mulai mengeluarkan air liurnya sebanyak-banyaknya. Sambil menepuk-nepuk kepala dan pakaiannya, dia menepuk-nepuk pasir yang cukup banyak. Bergegas maju sendirian, Lin Fan tidak tahan lagi. Jadi, dengan menggunakan skill Beast Taming dan cambuknya, dia menundukkan monster berpasir lainnya dari area tersebut. Binatang ini besar dan panjang, terlihat sangat ganas. Dengan kepala merah dan punggung hitam, perutnya berwarna biru. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, karena binatang ini bahkan lebih besar dari yang telah dibunuh Lin Fan sebelumnya. Tetapi bagi Lin Fan, ukuran binatang itu tidak menjadi masalah, selama dia memiliki sesuatu untuk ditunggangi. Dengan cambuknya yang membawa cinta bagi para korbannya, binatang itu dengan malu-malu ditundukkan oleh Lin Fan. Saat awan pasir dari bukaan lubang mulai menghilang, dua cakar muncul saat binatang itu perlahan merangkak keluar. Lin Fan menggenggam salah satu dari dua tanduk tajam binatang itu dan berteriak, "Wah wah, tenanglah. Tenang. Itu naga langit Baisu." Saat itu, seseorang dari konvoi berteriak. Gong Bingye memandangi binatang buas di hadapannya saat rasa dingin juga menggigil di punggungnya. Naga langit Baizu adalah Raja Gurun, tempat banyak orang mati di bawahnya. Terutama yang satu ini, yang kepalanya berwarna merah dengan tubuh yang hitam, terbukti bahwa ia sangat mirip dengan binatang dewasa. Pada naga langit Baizu dewasa, sayap akan tumbuh dari punggungnya. Pada saat itu, mereka tidak akan ada bandingannya di seluruh gurun. Ketika kerumunan melihat seseorang duduk di atas kepala Baizu Sky Dragon, mereka tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menundukkan naga langit Baizu. Ke-14 bandit itu saling memandang. Mereka sekarang mengerti mengapa binatang tunggangan mereka lari dengan tergesa-gesa sekarang. Mereka telah merasakan kehadiran Baizu Sky Dragon dari jauh. Sadulong tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tidak tahu siapa orang misterius ini atau mengapa dia ada di sini. Dia tahu dengan jelas bahwa Baizu Sky Dragon saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kelompoknya, apalagi pria misterius yang bisa menjinakkan binatang ini. Bukan hanya Sadulong yang tidak berani bergerak. Gong Bingye pun tidak berani bergerak sembarangan. Naga langit Baizu meringkuk di tanah dengan tubuh bagian atas tegak, beberapa cakar tercabut di udara. Melihat manusia-manusia ini, ia terlihat sedikit ganas. Tapi saat ia memikirkan Lin Fan yang berada di atas kepalanya, ia menjadi tenang. Melihat ke kiri dan ke kanan, Lin Fan melihat dua kelompok orang yang berbeda. Saat mengamati sekeliling, dia bingung. Kemana binatang ini membawanya setelah membuat terowongan melalui tanah? Siapa kalian? Lin Fan berdiri dan menyibakkan rambut panjangnya ke belakang. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia sekali lagi memancarkan aura master yang tiada taranya. Masa di bawah memandang Lin Fan. Dia masih sangat muda, tapi mereka bisa tahu dari sikap dan auranya bahwa dia membawa aura keanggunan, kekuatan, dan stabilitas seperti seorang pria yang telah melihat banyak hal di dunia ini. Senior, saya Gong Bingye, anggota keluarga Gong Kotamo. Gong Bingye melangkah maju dan mengepalkan tinjunya sebagai salam sopan. Melihat Gong Bingye bertukar sapa dengan pria misterius ini, Sadulong mulai panik. Mereka adalah bandit dengan nama terkenal. Dengan sikap Gong Bingye yang menarik dan kemudahan pria misterius ini, bukankah segala sesuatunya akan merugikan mereka? Jika Gong Bingye menyindir sesuatu yang menggoda, bukankah pria misterius itu akan membunuh mereka semua demi menyenangkan dirinya yang cantik? Sadulong memiliki setengah pikiran untuk melarikan diri, tetapi naga langit Baizu menatap mereka lekat-lekat dengan mata merahnya yang seperti kaca, membuat mereka terpaku di tempat. Senior, ini adalah 14 bandit pasir dari gurun kematian di sini. Terkenal dan jahat, mereka telah membunuh banyak orang tak berdosa. Hari ini, mereka menghentikan konvoi kita dengan harapan bisa merampok dan membunuh kita. Gong Bingye tetap tenang saat dia melaporkan kejadian tersebut dengan jelas. Sekarang setelah pria misterius ini muncul, mungkin dia akhirnya bisa membasmi hama ini. Lin Fan berdiri di atas naga itu dan dengan cermat mengamati kedua kelompok orang tersebut. Setelah mendengar kata-kata gadis cantik ini, dia berpikir untuk membantunya memusnahkan orang-orang ini. Tapi pria seperti apa Lin Fan itu? Apakah dia seseorang yang bisa dengan mudah terpesona oleh wanita manapun?
Jika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh wanita ini, apakah dia masih bisa dianggap pria dengan karakternya sendiri? Selain itu, dia adalah pria yang memiliki tujuan. Dan naga langit Baizu ini tidak terlalu membantu dalam cara bepergiannya. Menggali ke atas dan ke bawah di bawah tanah, siapa yang tahan? Lin Fan tidak tahu berapa banyak pasir yang dia telan sepanjang perjalanan ke sini. Senior, kami hanya mencoba mencari nafkah di sini. Sadulong langsung berteriak. Benar, benar. Bandit-bandit lainnya bergema serempak. Ketika mereka melihat senior ini mengeluarkan kapak yang berkilauan, mereka sangat ketakutan. Gong Bingye, sebaliknya, tersenyum tipis. Tampaknya, senior ini siap memberikan keadilan bagi masyarakat. Tapi saat itu, semua orang di kedua sisi berteriak kaget. Mereka tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Mengapa pria misterius itu membunuh Baizu Sky Dragon? Bukankah dia menjinakkannya dengan baik? Ding, selamat atas pembunuhan monster tingkat menengah perisurgawi. Ding, poin pengalaman plus 300.000. Berkilau terang, kapak itu membelah kepala Baizu Sky Dragon menjadi dua. Lin Fan juga sangat senang di hatinya. Dia secara alami tidak bisa membiarkan binatang seperti itu bebas. Astaga, tingkat menengah perisurgawi. Itu adalah poin pengalaman yang sangat banyak. Jika dia membiarkannya semudah ini, maka dia bisa melupakan semua tentang naik level. Masa di kedua sisi mulai bergidik. Sungguh pria yang kejam. Itu adalah naga langit Baizu. Banyak orang yang berharap dan bermimpi bisa menjinakkan naga langit Baizu. Tapi pria ini baru saja membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ini. Lin Fan melemparkan kapak abadi ke atas bahunya dan menunjuk ke arah kerumunan dengan penuh komando. Maafkan saya, ini perampokan. Berbarislah dengan benar, hadirin sekalian. Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Untuk mengungkap rahasia di balik peta harta karun 7 orang suci, Lin Fan tidak bisa diganggu dengan terlalu banyak pertanyaan. Tampaknya, Lin Fan harus melintasi banyak kota dan wilayah sebelum dia dapat mengetahui rahasianya. Oleh karena itu, dia perlu membuat persiapan yang tepat untuk dirinya sendiri. Melihat kedua sisi, orang-orang di sini pasti kaya raya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Di satu sisi, itu adalah konvoi pengusaha. Di sisi lain, bandit. Kedua belah pihak pasti kaya. Apa? Semua orang terkejut karena tidak percaya. Terutama Gong Bingye, bibir mungilnya bergetar. Senior. Set, tolong jangan bicara omong kosong lagi. Cepatlah. Laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Lin Fan melambaikan kapaknya. Suara robekan yang dihasilkan oleh kapak sudah cukup membuat mereka ketakutan. Bab 193, sentuh diri sendiri jika Anda tidak percaya. Dengan kapak raksasa dilemparkan ke bahunya, Lin Fan melihat ke kedua sisi seolah-olah sedang meninjau pasukan. Dia mengerutkan kening. Apakah kalian tidak menangkap kata-kataku? Aku bilang laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Kalian sebaiknya bersiap-siap. Apakah orang-orang ini mengira Yang Mulia bercanda tentang ini? Lin Fan dapat mengakui bahwa wanita muda itu cukup menarik. Tapi tentu saja, Yang Mulia bukanlah seseorang yang akan disiram dan tenggelam dalam nafsu. Jika dia marah, sial, bahkan Lin Fan pun akan takut pada Lin Fan, apalagi seorang wanita muda. Di bawah tatapan tegas Lin Fan, Gong Bingye mengerutkan kening dan berpindah ke sisi kanan. Ke-14 bandit pasir pada awalnya juga ragu-ragu. Tapi ketika Sadulong mengangguk, mereka semua menuju ke tempat tentara kulit hitam itu berada dan berdiri berjajar juga. Pemimpin, apa maksudnya ini? Orang ini. Sadaotian mencengkeram senjata di tangannya erat-erat dan berkomentar dengan enggan. Awalnya mereka adalah bandit. Jika berita tentang mereka dirampok menyebar, lalu di mana mereka bisa menunjukkan wajah mereka lagi? Bukankah mereka akan diejek sampai habis-habisan? Jangan bicara. Sadulong menahan tangan Sadaotian agar tangan Sadaotian tenang dan tidak melakukan gerakan gegabah. Sadulong mengamati Lin Fan dengan cermat, berharap menemukan jejak kekuatan atau tingkat kekuatannya. Dia harus mencari tahu di basis budidaya apa pria ini berada. Tapi sejujurnya, saat pria ini mengalahkan naga langit Baizu dalam satu gerakan, dia tahu bahwa ini bukanlah pria yang bisa mereka anggap enteng. Dia memandang Gong Bingye,
yang berdiri seperti serigala sendirian di saluran lain, dan tersenyum puas juga. Berdiri di sisi kanan, hati dan pikiran Gong Bingye berputar dengan cepat. Dia berusaha keras untuk membuat rencana agar pria misterius ini berdiri di sisinya. Tidak apa-apa jika mereka kehilangan semua barang berharga mereka. Tapi yang penting adalah mereka semua bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Tiba-tiba, Lin Fan memberi isyarat kepada salah satu tentara kulit hitam yang kekar dan pendek. Prajurit berkulit hitam itu agak gugup saat dipanggil. Namun akhirnya, dia berdenting dan berjalan perlahan dengan armor beratnya. Ambil semua karung penyimpanan mereka dan serahkan padaku. Lin Fan memerintahkan dengan dominasi. Ya, prajurit kulit hitam tidak berani melanggar perintah pria ini. Dia kemudian melanjutkan untuk memulai dari yang pertama. Kalian semua sebaiknya jujur dan bersih mengenai hal ini. Kalau aku memergoki seseorang mencoba sesuatu yang licik, anggap saja kapaku bukan vegan, kawan. Lin Fan berkata dengan suara mengancam. Ini adalah upaya perampokan pertamanya yang sebenarnya, tidak seperti yang terjadi di benua Changling. Tampaknya perampokan adalah cara terbaik untuk mengumpulkan kekayaan. Dan tentu saja, perampokan bahkan dapat membantu dalam meraup keuntungan yang tidak terduga pada saat tertentu. Siapa tahu, dia mungkin bisa menemukan harta karun lain seperti peta harta karun 7 orang suci. Dia mendapatkan peta harta karun ini secara kebetulan saat itu. Tapi tentu saja, dia tidak bisa membiarkan peluang ini berlalu begitu saja. Sobat, serahkan itu padaku. Prajurit kulit hitam yang bertugas menyita karung penyimpanan memandang rekannya tanpa daya. Temannya memandangnya dan mengalah, menyerahkan karung penyimpanan. Setidaknya para prajurit kulit hitam ini jujur tentang hal itu dan menyerahkan barang-barang mereka tanpa banyak kesulitan. Namun hal yang sama tidak berlaku untuk ke-14 bandit pasir. Sadaotian memandangi prajurit kulit hitam kekar itu dan matanya bersinar karena kebencian. Dia kemudian mengeluarkan karung penyimpanan dan melemparkannya ke arahnya. Wah. Tunggu di sana. Lin Fan berjalan mendekat dengan kapak abadi miliknya. Ayolah, perampok hanya dengan satu karung penyimpanan. Apakah kamu menganggap milikmu benar-benar bodoh? Lin Fan berdiri di depan Sadaotian dan mengukurnya dari atas ke bawah. Seolah-olah dia bisa mengendus harta karun yang dipegang orang ini, dia berseru, ayo. Keluarlah mereka. Sadaotian merasa sangat marah. Sialan, mereka adalah bandit yang menghabiskan seluruh hidupnya merampok orang lain. Tidak disangka mereka akan dirampok hari ini. Orang ini terlalu kurang ajar. Bahkan seorang bandit pun memiliki martabat seorang bandit. Tapi orang ini menginjak-injak martabat mereka seperti tidak ada apa-apanya. Tak tertahankan. Aku akan melawanmu. Saat itu, energi sejati Sadaotian bergetar dan meresap ke dalam pedang yang dia pegang di tangannya, menebas ke arah leher Lin Fan. Berhenti, kakak kedua, Sa Dulong berteriak. Tapi semuanya sudah terlambat. Lin Fan melihat wajah marah Sadaotian dan mengaguminya. Tidak buruk. Namun pada akhirnya, lumayan, adalah pujian tertinggi yang bisa dia berikan. Bam! Pada saat itu, langit menjadi tenang. Sadaotian tetap dalam posisi yang sama, dengan energi sejatinya bergemuruh dan auranya meledak. Penampilannya dengan pedang yang ditebang masih menakjubkan, dengan ekspresi keteguhan di matanya. Tapi saat itu, pedang itu jatuh ke lantai dengan suara dentang yang keras. Ekspresinya berubah dengan cepat saat seluruh wajahnya menyusut menjadi rasa sakit yang luar biasa. Lengan besarnya terentang, bersama dengan 5 jari di masing-masing tangannya. Pada akhirnya, dia terjatuh ke tanah, 10 jarinya menutupi selangkangannya. Teriakan menyakitkan dan keras menembus awan tepat di langit, mengirimkan gelombang kejut yang bergetar. Ding, selamat karena telah mengalahkan bandit peri surgawi tingkat rendah, Sadaotian. Ding, poin pengalaman plus 200.000. Lebih banyak poin pengalaman dan harta dapat diperoleh dengan menyelesaikan pembunuhan. Ding, poin pengalaman, menendang bola, plus 10.000. Mendengarkan pemberitahuan sistem, Lin Fan dipenuhi dengan kesenangan. Terlebih lagi, tendangan itu sangat tepat sasaran. Kakak kedua, Sa Dulong berseru. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Namun di luar itu juga ada sedikit rasa takut.
Kakak keduanya memiliki basis budidaya perisurgawi. Tapi tak disangka dia dikalahkan hanya dengan satu tendangan. Dari kelihatannya, pria ini pastinya cukup kuat. Bersihkan aktingmu, teman-teman. Bersihkan. Jika tidak, kalian semua akan mengalami akhir yang sama seperti orang di sini. Sambil melemparkan kembali kapaknya, ekspresi Lin Fan tetap tenang seperti biasanya. Dia kemudian mengambil beberapa karung penyimpanan lagi dari tubuh Sadaotian. Dengan Sadaotian sebagai contoh bagi para monyet, proses selanjutnya berjalan lancar. Sadulong juga tidak berdaya, karena dia akhirnya mengeluarkan semua karung penyimpanan dan cincin penyimpanan yang tergantung di lehernya. Ini adalah barang-barang yang telah mereka rampas selama bertahun-tahun. Tidak kusangka mereka akan pergi begitu saja dalam sekejap mata. Sadulong dengan enggan mencubit cincinnya. Namun saat melihat tatapan tajam Lin Fan, jantungnya berdebar kencang. Pada akhirnya, dia tetap menyerahkannya meskipun dia tidak mau. Dijarah hingga bangkrut bagaikan surga yang runtuh bagi ke-14 bandit pasir. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Lin Fan tersenyum lembut. Suasana hatinya sedang di atas pelangi. Lin Fan datang ke hadapan Gong Bingye dan mengukurnya. Rambutnya yang panjang dan indah membuat Gong Bingye muda terlihat semakin dewasa, dengan aura elegan. Terlebih lagi, gaun putih miliknya bahkan lebih menawan, menghadirkan perasaan murni. Seseorang hampir tidak bisa mengalihkan pandangan dari penampilannya yang menawan. Tetapi, baiklah, bagikan, Lin Fan tertawa. Senior, jika kamu bersedia, bisakah kamu melakukan perjalanan ke kotamu? Keluarga Gong bersedia menyediakan apapun yang kamu butuhkan. Sebuah ide muncul di mata Gong Bingye. Ayo, serahkan saja semuanya. Sekarang waktunya perampokan. Mohon hargai waktu semua orang yang hadir saat ini. Lin Fan tertawa dingin. Astaga, gadis kecil ini ingin merayu yang mulia. Ambisius. Namun yang tidak dia ketahui adalah Yu Truly adalah seorang peneliti profesional film AV besar yang diproduksi oleh Jepang. Setelah mempelajari berbagai macam tipe gadis, apa yang belum pernah Anda lihat sebelumnya? Segala macam ukuran dari A, G, segala macam ekspresi genit dan menggoda, Anda benar-benar tahu semuanya. Mencoba memperpendek jalan kekayaanmu yang sesungguhnya melalui nafsu. Tidak, itu tidak akan terjadi. Gong Bingye memandang Lin Fan dan akhirnya melepas cincin penyimpanan di jarinya dengan enggan. Apa yang kamu simpan di dadamu? Ayo, keluarkan juga. Saat Lin Fan menyimpan cincin penyimpanan, dia melirik sekilas dan berkomentar dengan cepat. Meskipun wajah Gong Bingye tetap tenang, sedikit keresahan muncul di wajahnya. Dia lalu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang lain. Bersihkanlah. Jika senior memilih untuk tidak percaya, dia bisa mencarinya sendiri. Kata-kata Gong Bingye ini mengejutkan Lin Fan. Ini adalah kata-kata provokasi. Gong Bingye juga bertaruh. Sebuah pertaruhan bahwa pihak lain tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sopan padanya. Gong Bingye juga telah melihat banyak hal di dunia ini. Dia tahu bahwa meskipun tindakan pria ini aneh, dia jelas bukan pria jahat. Tapi Lin Fan masih merasa tidak senang di hatinya. Orang ini jelas-jelas mengejeknya. Terlebih lagi, dari kelihatannya, melon itu setidaknya berukuran D. Tetapi, bab 194, kebijaksanaan membalikkan yin dan yang. Saat keduanya saling berpandangan, percikan api beterbangan seperti kembang api. Gong Bingye lahir di keluarga besar. Beberapa tahun yang lalu, ayahnya berencana membunuh ke-14 bandit pasir ini, namun gagal dan kehilangan nyawanya di sini. Sejak saat itu, dia memegang kendali keluarga Gong sendirian, sebuah tugas yang sulit di kota Mo. Namun Gong Bingye bukanlah wanita yang lemah. Dia adalah seorang wanita yang memiliki idenya sendiri. Dia tidak akan menyusahkan orang lain hanya demi keluarganya sendiri. Kalau tidak, dengan kecantikannya yang tiada taraf, dia sudah lama bisa menemukan orang-orang yang disebut sebagai guru kuat untuk membantunya, dan dia tidak harus memikul tanggung jawab tunggal untuk menjaga keutuhan keluarga. Saat Lin Fan muncul dengan kemewahannya, Gong Bingye sudah memiliki pemikiran di benaknya. Bagaimanapun, ekspedisi mereka kali ini untuk menangkap binatang-binatang ini adalah untuk meningkatkan bisnis keluarga Gong di kota Mo. Pada titik ini, Lin Fan dipenuhi dengan keraguan di hatinya. Terlebih lagi, Gong Bingye telah mendorong dadanya dengan kuat,
menyiratkan bahwa, ibumu, dia, tidak takut kamu menyentuhnya. Jika ibumu bilang tidak ada apa-apa, berarti tidak ada apa-apa. Meskipun Lin Fan sepenuhnya memahami logika dari semua itu, situasinya saat ini menceritakan cerita yang berbeda. Tapi setelah berpikir sejenak, Lin Fan tercerahkan di dalam hatinya. Di dunia ini, laki-laki dan perempuan adalah setara. Terlebih lagi, dengan kehebatannya, dia dapat dengan mudah membalikkan yin dan yang. Dalam hatinya, tidak ada lagi ruang untuk perbedaan seperti laki-laki dan perempuan. Meskipun Lin Fan tidak sepenuhnya setuju dengan logika yang dia gunakan untuk meyakinkan dirinya sendiri, hatinya berhasil menyingkirkan keraguan ini. Melihat situasinya, para prajurit kulit hitam juga dipenuhi kekhawatiran. Selain Sadaotian yang masih meratap di lantai, 13 bandit lainnya juga berkumpul dalam diskusi. Apakah menurut kalian dia akan menyentuhnya? Sam Yexiong yang berpenampilan pendek dan licik bertanya sebagai antisipasi. Aku meragukan itu. Sadulong juga pandai menilai orang. Meskipun pria misterius ini aneh dalam banyak hal dan kuat melampaui kata-kata, dia tampaknya adalah orang yang memiliki prinsip. Dia tampak seperti seseorang yang percaya pada kesucian antara pria dan wanita, dilihat dari cara dia memisahkan mereka. Menurutku perempuan jalang itu punya ide yang sama. Setelah mendengar percakapan para bandit, penjaga tentara kulit hitam itu berbalik dan menatap mereka. Jika bukan karena fakta bahwa para bandit ini memiliki basis budidaya yang lebih tinggi darinya, dia akan dengan senang hati mencabut lidah para bajingan ini. Dia tahu apa yang dipikirkan nyonyanya juga, dan menghela nafas. Jika bukan karena keluarga Gong, nyonyanya mungkin memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kebanyakan orang di luar sana saat ini. Pria tampan dan berbakat yang tak terhitung jumlahnya di kota Mo sangat tergila-gila pada majikannya. Jika bukan demi menjunjung tinggi keluarga Gong, dia mungkin sudah menemukan teman yang baik sekarang. Namun mengetahui karakter majikannya, dia tahu bahwa majikannya pasti tidak akan membiarkan keluarga Gong mati begitu saja. Setidaknya, sampai keluarganya memiliki penerus yang layak, dia tidak akan berhenti memikirkan urusannya sendiri. Tapi melihat situasinya, dia sudah jelas tentang hal itu. Nyonya itu menyukai pria di hadapannya ini. Tapi mungkin ini semua hanya perasaan sepihak darinya. Lagi pula, seorang tuan yang begitu kuat bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan oleh majikannya. Kamu tidak mau menyerahkannya. Lin Fan menatap Gong Bingye dan bertanya lagi. Dia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali dia melihat ke arah Gong Bingye, tatapannya tak terkendali beralih ke benjolan luar biasa miliknya itu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menyentuhnya sendiri. Ekspresi Gong Bingye tetap tenang tanpa sedikit pun rasa khawatir. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat masa. Gong Bingye tersenyum senang melihat tindakan Lin Fan. Memang benar, keterampilannya lebih tinggi darinya. Namun pada saat itu, langit menjadi sunyi. Para prajurit kulit hitam berdiri tertegun. Ke-14 bandit pasir berdiri diam, tidak lagi berdiskusi. Sadulong merasa ada tangan tak kasat mata yang menamparkan wajahnya ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Gong Bingye, yang awalnya tersenyum senang, kini tertegun dengan mulut ternganga. Dia tidak mengira pihak lain akan, untuk. Di dalam pakaian Gong Bingye, sebuah tangan berputar dengan sangat baik, menggeliat seperti ular. Rasanya sejuk namun hangat di saat yang sama, merasakan puncaknya naik turun, naik turun. Saat itu, Lin Fan merasakan tangannya menemukan titik menonjol yang aneh. Karena itu, dia mencubitnya dengan lembut. Wajah Gong Bingye memerah karena amarah seperti tomat, terutama saat dia mengeluarkan erangan lembut tak terkendali saat Lin Fan mencubit tempat itu. Bagi Gong Bingye, itu adalah tangan yang tidak terkendali, bergerak tanpa kendali di balik pakaiannya, berkeliaran dan membelai dengan bebas. Setiap sentuhan tangan hangat di kulitnya yang sedingin es, rasanya seperti arus listrik, menyetrumnya sepenuhnya. Gong Bingye sangat marah, dan ingin menyampaikan keluhannya. Jangan terburu-buru, jangan khawatir. Aku akan selesai dalam sekejap. Lin Fan mengerutkan kening. Seperti orang buta yang mencari jalan keluar, Lin Fan berkeliaran di mana-mana. Akhirnya, senyuman muncul di wajahnya. Menemukannya. Tanpa ragu-ragu dan menggenggam erat, Lin Fan mengeluarkan apapun yang tersembunyi di balik pakaian itu.
Wajah Gong Bingye berubah. Dia merasakan tali di lehernya jatuh dengan lembut. Itu tadi. Apa ini? Lin Fan mendapati dirinya berpegang pada sesuatu yang aneh. Itu tampak seperti pakaian dalam. Warnanya merah muda, dan ada aroma ringan yang keluar darinya. Kamu boleh mendapatkan ini. Aku ambil ini. Lin Fan melemparkan pakaian dalam itu kembali ke Gong Bingye tanpa melihat, dan di tangannya masih ada karung penyimpanan. Wajahnya menunjukkan senyum gembira. Lihat, sudah kubilang, jujurlah. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Sekarang kamu tidak bisa berkata-kata, bukan? Lin Fan berkata sambil mengungkapkan tawa gembira sambil memasukkan karung penyimpanan ke dalam karungnya sendiri. Namun ketika dia berbalik ke arah Gong Bingye, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah wanita muda ini semerah tomat. Tidak ada yang lebih merah lagi. Lin Fan akhirnya sadar. Tidak heran. Meskipun dia telah tercerahkan, orang-orang sebelum dia adalah orang-orang biasa yang masih tersesat di jalan kehidupan. Tentu saja, mereka tidak akan memahami logika yang dia pahami. Dia memfokuskan pandangannya dan menatap Gong Bingye, yang wajahnya memerah karena marah, atau apapun yang tidak dia ketahui, dan berkata dengan serius, ingat, di jalur seni bela diri, yin dan yang dapat dibalik. Oleh karena itu, gagasannya laki-laki dan perempuan hanyalah sebuah gagasan untuk masyarakat umum. Karena yin dan yang dapat dipertukarkan, tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baiklah, yang mulia di sini hanya untuk merampok, bukan untuk membunuh. Kalian boleh pergi. Lin Fan menjentikkan jubahnya, tangan di belakang punggungnya. Wajahnya tenang, seolah semua yang terjadi sangat normal dan biasa saja. Gong Bingye memandang Lin Fan dengan marah. Dia sangat marah hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Kamu, menatap Lin Fan, dia menjadi sangat bersemangat sehingga hal berikutnya yang dia lihat adalah kegelapan saat dia pingsan. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan wajah kecewa. Sepertinya kebenaran mendalam dunia dan logika seperti ini tidak dapat dipahami dengan mudah oleh orang awam. Dia kemudian melihat ke arah penjaga tentara kulit hitam dan berkata, bawa dia pergi. Penjaga tentara kulit hitam itu memelototi Lin Fan, lalu ke majikannya, dan hanya bisa pergi tanpa daya. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menandingi pria di hadapannya ini. Ke-14 bandit pasir memandang Lin Fan, terkejut di dalam hati mereka juga. Memang benar, seseorang tidak akan pernah bisa menilai seseorang dari penampilannya. Tidak kusangka ada pria misterius yang bahkan lebih tidak tahu malu daripada mereka. Dia bahkan bisa berbicara omong kosong begitu saja. Bab 195, membentuk pasukan barunya. Meski enggan, konvoi keluarga Gong berangkat. Setidaknya pria misterius itu tidak peduli dengan 6 binatang yang bersama mereka. Jika tidak, kerugiannya akan sangat besar bagi keluarga Gong. Memang benar, mereka sangat sial karena mengalami pertemuan seperti itu saat melintasi gurun kematian. Namun, mengingat kekuatan lawannya, mereka menganggap diri mereka beruntung bisa bertahan hidup. Tapi mereka tidak tahu bagaimana pria itu bermaksud menghadapi ke-14 bandit pasir. Jika dia membunuh mereka semua, itu juga merupakan hal yang cukup bagus. Lagi pula, tanpa ke-14 dari mereka, gurun kematian akan menjadi tempat yang jauh lebih aman di masa depan. Melihat kepergian keluarga Gong, Lin Fan menghela nafas lega. Wah, apa yang membalikkan yin dan yang, tidak membeda-bedakan pria dan wanita. Itu semua hanyalah omong kosong besar di pihaknya. Jika salah satu dari itu benar, maka dia bahkan tidak akan melihat puncak Gong Bingye yang menakjubkan sepenuhnya. Tapi kalau dipikir-pikir, orang tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, Gong Bingye lah yang memprovokasi dia sejak awal. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa ditembaki oleh seorang wanita belaka? Bagi seseorang seperti dia yang suatu hari nanti akan berkuasa di puncak dunia, ini akan menjadi noda di masa lalunya. 14 bandit pasir di hadapannya mulai tergagap, tolong ampuni kami, senior. Jika mereka berkelahi dengan seseorang di luar kemampuan mereka dan dihancurkan sampai mati seperti semut, mereka akan mengakuinya sebagai takdir. Tapi saat ini, yang diinginkan Sadulong hanyalah mempertahankan nyawa mereka. Melihat 14 dari mereka, Lin Fan tersenyum.
Melihat senyumannya, hati ke-14 orang itu berdebar kencang. Apakah pria ini berpikir untuk membunuh mereka? Kakak, bagaimana kalau kita bertarung sampai mati saja? Sam Yexiong berkata pada Sadulong. Meskipun dia pendek dan kekar, dia tidak suka membayangkan hidupnya dipermainkan di telapak tangan pria ini. Lin Fan punya rencana di kepalanya. Satu-satunya tujuannya adalah neraka yang berapi-api. Menurut peta harta karun 7 orang suci, neraka berapi-api adalah tempat terlarang terdekat dengan Sekte Kemuliaan. Berdasarkan catatan di Sekte Kemuliaan, neraka berapi-api adalah tempat yang sangat tidak biasa. Tidak peduli sekte manapun, tidak satupun dari mereka akan memilihnya untuk ekspedisi terlarang mereka. Gelap sepanjang tahun, dan ada api abadi yang tidak bisa dipadamkan di sana sepanjang tahun. Itu sama buruknya dengan dunia. Meskipun neraka berapi-api adalah tempat terdekat di peta, jaraknya masih sangat jauh. Hingga saat ini, Lin Fan baru menyelesaikan 1/5 perjalanannya. Mengenai apa yang akan dia temui di sepanjang jalan, Lin Fan tidak tahu sama sekali. Terlebih lagi, sekarang dia tidak berada dalam sekte tersebut, tidak ada yang tahu siapa dia. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri dalam segala hal, makan, minum, buang air besar. Melihat keheningan dan mata berbinar Lin Fan, Sadulong kecewa. Sepertinya hari ini mungkin adalah hari kiamat bagi mereka ber-14. Melihat saudara-saudara yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, Sadulong merasakan hatinya berdebar-debar. Dengan pengakuan mereka, dia menjadi kakak bagi mereka semua. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tentu saja dia harus memikul tanggung jawab sebagai kakak laki-laki. Tiba-tiba Sadulong melemparkan senjatanya ke pasir. Dia kemudian menoleh ke Lin Fan, senior, seseorang akan menuai apa yang dia tabur. Meskipun kami ber-14 telah membunuh banyak pria, kami belum pernah menyentuh orang yang tidak bersalah. Seorang pria hanya berusaha bernapas dan memberi makan dirinya sendiri selama dia masih hidup dunia ini. Aku mohon padamu untuk mengampuni saudara-saudaraku. Aku akan memikul semua tanggung jawab. Kakak, tidak. Bandit-bandit lainnya berteriak kaget mendengar apa yang dia katakan. Tidak apa-apa, saudara-saudaraku. Jangan berkata apa-apa lagi. Sadulong melambaikan tangannya. Awalnya mereka adalah gelandangan di gurun pasir. Beberapa dari mereka telah meninggalkan sekte mereka, beberapa dari mereka ada di sini untuk melarikan diri dari musuh, sementara sisanya juga memiliki alasan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang sedang kalian lakukan? Lin Fan tenggelam dalam pikirannya. Ketika sadar, dia menemukan 14 orang di antara mereka sedang terlibat tarik-menarik, berpegangan satu sama lain, mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Senior, tolong ampuni saudara-saudaraku. Aku akan memikul tanggung jawab atas semuanya. Sadulong mengulangi tanpa mengubah ekspresi. Melihat ke-14 dari mereka, Lin Fan berpikir. Dengan wajah tegas, dia melanjutkan, dengan dosa-dosamu, kamu harus membayar dengan kematianmu. Namun, yang mulia bukanlah pria tanpa belas kasihan. Ikutilah aku sampai kamu berubah pikiran. Ketika saya menganggap kalian telah menebus diri Anda sendiri, saya akan membiarkan Anda pergi secara alami. Apakah Anda punya pertanyaan? Jalan menuju neraka berapi-api masih panjang. Tentu saja, dia membutuhkan beberapa pengikut untuk melakukan kerja keras itu. Ke-14 dari mereka memiliki basis budidaya yang layak dibandingkan dengan masyarakat umum. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, poin pengalaman mereka mungkin tidak akan berarti banyak. Dia mungkin juga menyimpannya di sisinya dan memanfaatkannya dengan baik. Sadulong dan bandit lainnya saling memandang dengan heran. Mereka tidak mengharapkan kata-kata ini dari pria itu. Saya akan melakukan apapun untuk senior. Sadulong bersujud tanpa ragu-ragu. Melihat kakak laki-laki mereka, bandit lainnya mengikuti. Sadulong sangat gembira saat ini. Dia tidak mengira pihak lain akan menerima mereka. Ini bukan yang dia bayangkan. Bagi mereka, ini seperti hadiah besar dari surga. Jika seseorang tunduk kepada orang lain, ia harus mempertimbangkan posisi dan kekuasaan orang lain. Orang sebelum mereka ini ternyata sangat kuat. Mereka beruntung bisa mengikutinya. Ya, bangkitlah. Lin Fan menganggukkan kepalanya, puas. Setidaknya orang-orang ini bijaksana dan tahu tempat mereka. Kalau tidak, dia hanya akan mengirisnya dalam sekejap.
Sekarang, izinkan Yang Mulia bertanya kepada kalian. Neraka yang berapi-api, apakah kalian mengetahuinya? Meskipun catatan di Sekte Kemuliaan cukup rinci, itu sudah ditulis sejak lama. Segalanya mungkin telah berubah. Karena 14 dari mereka berada di sini begitu lama, mereka mungkin punya satu atau dua ide. Senior ingin pergi ke neraka berapi-api. Sadulong bertanya dengan heran. Ya, Yang Mulia ada urusan yang harus diselesaikan di sana. Kenapa? Apakah ada yang salah? Lin Fan melihat ekspresi ketakutan Sadulong seolah-olah ada sesuatu yang salah. Senior, tidak ada seorang pun yang berani memasuki neraka api. Kabarnya, seekor binatang buas yang diselimuti api telah memasuki neraka api setahun yang lalu. Kemanapun binatang itu lewat, mereka semua tertinggal dalam api dan hangus. Banyak sekte telah mengirim murid-murid mereka sudah datang, tetapi kebanyakan dari mereka akhirnya terluka atau mati. Tidak ada yang tahu apakah binatang itu masih berada di dalam neraka berapi-api. Aku mengerti, aku mengerti. Ceritakan lebih banyak padaku sepanjang jalan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Berita seperti itu memang penting bagi Lin Fan. Namun di saat yang sama, hal itu membuatnya kesal. Kenapa tempat pertama yang dia tuju sudah sangat berbahaya? Seekor binatang buas yang diselimuti api dari ujung kepala sampai ujung kaki. Binatang macam apa itu? Itu bahkan tidak tercatat dalam catatan Sekte Kemuliaan. Sepanjang jalan, Sadulong terus memberitahu Lin Fan tentang apa yang dia ketahui tentang neraka berapi-api. Meskipun dia sendiri tidak yakin dengan beberapa fakta, tetap penting bagi Lin Fan untuk mengetahuinya. Dari mulut Sadulong, Lin Fan juga mengetahui tentang masa lalu para bandit dan keluarga Gong. Sangat disayangkan kepalanya mati di gurun kematian. Basis budidaya kepala keluarga Gong jauh lebih tinggi daripada 14 bandit. Tapi karena dia terlalu boros, dia menarik perhatian binatang buas yang kuat di gurun kematian dan menemui ajalnya di sana. Dan karena itu, Sadulong juga kehilangan salah satu matanya karena binatang itu. Dia baru saja lolos. Namun sejalan dengan itu, mereka harus membuat prestasinya dikenal dunia demi ketenaran. Oleh karena itu, mereka menyatakan kepada dunia bahwa mereka telah menjatuhkan kepala keluarga Gong. Bab 196, Pecahan Token Makhluk Tertinggi. Kota Mo. Ini adalah kota yang terletak di antara gurun kematian dan Sungai Du. Itu terletak di pinggiran Kekaisaran Daseng di benua Dongling. Dikendalikan oleh beberapa keluarga penting, kota ini tidak diganggu oleh sekte lain karena kedekatannya dengan Sekte Kemuliaan. Di depan pintu masuk kota Mo, yang dibentuk oleh 3 lengkungan, sebuah konvoi perlahan mendekat dari kejauhan. Konvoi Nyonya Gong telah kembali. Seorang penjaga yang mengawasi gerbang berteriak, menarik perhatian banyak orang. Karena kota ini dikuasai oleh 3 keluarga, para penjaga yang mengawasi pintu masuk tentu saja juga dikirim oleh ketiga keluarga tersebut. Meskipun segala sesuatunya tampak damai di permukaan, namun ketegangan di baliknya tetap ada. Sekembalinya Nyonya keluarga Gong, penjaga yang dikirim oleh keluarga Gong secara alami bersemangat. Karena mereka kembali dengan selamat, imbalan yang didapat pasti membuahkan hasil. Saat konvoi mendekat, kerumunan yang berkumpul di pintu masuk semakin besar. Saat mereka melihat 6 kandang yang diseret oleh konvoi, semua orang heboh. Itu adalah binatang pasca surgawi, Red Bull. Untuk menangkap 6 binatang hanya dalam sebulan, keluarga Gong terlalu kuat. Kerumunan mengamati binatang-binatang itu dengan penuh semangat. Meskipun mereka sangat lesu di dalam kandangnya, mereka benar-benar binatang pasca surgawi. Tidak hanya binatang buas ini yang ganas dan kuat, tetapi daging dan kulit mereka juga merupakan harta berharga. Beberapa seniman bela diri di antara kerumunan mulai menyentuh barang-barang berharga di dalam karung penyimpanan mereka dengan penuh semangat, dengan ekspresi haus di mata mereka. Keluarga Gong pasti akan melelangnya. Mereka pasti harus mendapatkan harta karun ini. Sekarang, ke-6 binatang pasca surgawi ini adalah binatang yang tidak dipedulikan Lin Fan. Namun bagi para seniman bela diri biasa ini, mereka adalah harta tak ternilai yang tidak sabar untuk mereka dapatkan. Prajurit kulit hitam keluarga Gong menjadi semakin menakutkan. Lihatlah wajah mereka. Ekspresi tenang itu, aura pembunuh itu, sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar kencang. Itu benar, lihat mereka. Tegas dan serius,
Tidak satu pun dari mereka yang tersenyum atau bersorak atas kembalinya mereka dengan 6 binatang itu. Untuk mencapai kondisi mental ini adalah sesuatu yang hanya bisa kuharapkan. Saya mengira keluarga Gong sudah tamat dengan kematian kepala mereka. Tak disangka Nyonya Gong bisa menjunjung tinggi keluarga dengan begitu kuat. Mendengarkan pujian dari penonton, para prajurit kulit hitam hanya bisa berusaha sekuat tenaga menahan air mata. Bagaimana mereka bisa bersorak? Mereka tidak hanya bertemu dengan 14 bandit pasir di sepanjang jalan, tetapi mereka juga dihentikan dan dirampok oleh seorang pria misterius. Selain ke-6 binatang ini, semuanya tidak memiliki satu pun barang berharga yang tersisa. Sungguh kejadian yang tragis. Setelah melihat kepulangan mereka, beberapa orang di antara kerumunan itu pergi dengan diam-diam. Orang-orang ini harus kembali ke keluarga masing-masing untuk melaporkan hal ini. Keluarga Gong yang kembali dengan hadiah yang melimpah bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh orang-orang ini. Di dalam kediaman keluarga Gong, suasananya sangat gembira. Sekarang setelah pemimpin keluarga Gong saat ini telah kembali, semua orang di rumah sibuk melakukan persiapan. Penjaga prajurit kulit hitam, Wang Hu, pergi ke samping kereta dan berbisik pelan, "Apakah Anda sudah bangun, Nyonya?" Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, mereka sama-sama marah, terutama setelah majikan mereka pingsan karena gusar. Namun melawan pria yang kuat dan misterius itu, tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Detik dan menit berlalu. Anggota keluarga Gong merasa bingung. Mengapa kepala mereka tidak keluar? Apakah ada yang salah? Nyonya lelah karena ekspedisi ini dan tertidur di kereta. Singkirkan ke-6 binatang itu, perintah Wang Hu. Keluarga-keluarga Gong melakukan apa yang diperintahkan, berdiskusi dengan penuh semangat tentang ke-6 binatang ini juga. Saat matahari terbenam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di pintu masuk kota Mo, sekelompok sosok muncul di kejauhan. "Apakah kalian tidak perlu menyamar?" Lin Fan bertanya. Sekarang, Sadulong dan bandit lainnya adalah tokoh terkenal di gurun kematian. Jika mereka berlari di dalam kota Mo begitu saja, bukankah akan merepotkan jika mereka dikenali? Jangan khawatir, senior. Meskipun kami terkenal, tidak ada yang benar-benar melihat wajah kami. Sadulong menjelaskan. Karena Sadulong telah menjelaskannya, tidak banyak yang bisa dikatakan Lin Fan tentang hal itu. Para penjaga di pintu masuk agak kaget melihat kemunculan orang-orang ini. Terlebih lagi, Sadulong dan para bandit memancarkan aura menakutkan, sangat menakuti para penjaga sehingga mereka membiarkan orang-orang ini masuk tanpa banyak bertanya. Sepanjang perjalanan, semuanya berjalan cukup lancar. Meskipun mereka sesekali menarik perhatian, tidak ada yang benar-benar bisa mengenali Sadulong seperti yang dia katakan. Memang hanya sedikit yang mengetahui penampilan mereka yang sebenarnya. Mungkin, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dari mereka yang mengetahuinya, hanya sedikit yang selamat untuk menceritakan kisah tersebut. Mencari penginapan acak, mereka check-in sendiri. Lin Fan tidak ingin tinggal lebih lama di tempat ini. Besok pagi, dia akan pergi membeli beberapa gerbong dan kebutuhan sebelum melanjutkan perjalanannya. Di dalam penginapan, Lin Fan meletakkan semua barang yang telah dirampoknya tadi siang di tempat tidur. Melihat ini, Lin Fan mau tidak mau merasa frustrasi. Apa-apaan ini? Ding, selamat karena telah menemukan pil Xiao Yuan. Poin pengalaman +10 jika dikonsumsi. Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Orang miskin memang miskin. Bahkan barang-barang yang dirampoknya memiliki kualitas yang sangat rendah. Hal yang sama berlaku untuk karung penyimpanan Sadulong dan bandit lainnya. Meskipun ada beberapa seni bela diri di sana-sini, Lin Fan tidak menggunakannya. Dan barang-barang lainnya juga semuanya sampah. Saat itu pecahan transparan seukuran telapak tangannya menarik perhatian Lin Fan. Ding, selamat karena telah menemukan pecahan token yang maha tinggi. Apa? Lin Fan sangat terkejut. Benda ini adalah bagian dari token yang maha tinggi. Satu-satunya tujuan Lin Fan di benua Dongling adalah untuk tumbuh lebih kuat dan setelah itu, mencari token yang maha tinggi untuk kembali ke benua Changling. Dia kemudian akan membalas dendam pada orang-orang tersumpah yang telah menghancurkan sektenya. Menurut para tetua, token yang maha tinggi adalah artefak yang sangat misterius. Tidak disangka dia akan mendapatkan pecahannya hanya melalui perampokan. Lin Fan terdiam.
Meskipun ini hanya pecahan-pecahan, itu memberi harapan pada Lin Fan. Selama dia memiliki pecahan-pecahan tersebut, ini adalah bukti nyata bahwa token tertinggi ada di suatu tempat di benua Dongling ini. Ini juga berarti dia pasti bisa kembali ke benua Changling suatu hari nanti. Tapi yang tidak bisa dipahami Lin Fan adalah bagaimana Gong Bingye bisa memiliki pecahan ini. Sepertinya dia harus melakukan penyelidikan menyeluruh besok. Namun setelah kejadian hari ini, Gong Bingye yakin memiliki prasangka besar terhadapnya. Sepertinya dia harus memikirkan rencana bagus untuk melakukan hal ini. Lin Fan menyentuh pecahan itu dan mengamati permukaannya yang mengkilap. Meski hanya pecahan, seseorang dapat merasakan energi berputar dan berputar di dalamnya, seolah-olah berdenyut. Dan saat itu, sebuah cahaya menembus ke dalam ruangan, menyelimuti pecahan itu seolah-olah sedang tersedot ke dalamnya. Tiba-tiba, pecahan itu memancarkan cahaya hangat dan terang. Meninggalkan telapak tangan Lin Fan, ia melayang dengan tenang di udara. Ekspresi Lin Fan berubah saat dia segera berdiri. Bab 197, aku perlu bicara denganmu. Lin Fan menatap apa yang ada di hadapannya. Token yang maha tinggi tampak agak aneh. Tiba-tiba, simbol rune pada pecahan token bersinar terang dan memancarkan layar yang terbuat dari cahaya, seperti semacam hologram di layar. Saat Lin Fan mencoba mencari tahu apa yang terjadi, sesosok muncul di layar. Seseorang tidak dapat melihat ciri-ciri dari sosok yang ditampilkan, tetapi ketika dia mengangkat tinjunya, Lin Fan merasakan kejutan besar. Hanya sebuah pukulan sederhana dan itu menyebabkan langit dan bumi hancur, seolah-olah ia merobek waktu itu sendiri. Kekuatan apa? Tapi saat Lin Fan mencoba untuk terus menonton, pecahan token menjadi gelap dan redup, dan sosok itu menghilang bersama layar. Lin Fan berdiri di tempatnya dengan tercengang. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah pukulan telak yang dilakukan orang itu. Bagaimana tinju sederhana seperti itu bisa begitu kuat? Lin Fan mengambil kembali pecahan token dan memeriksanya dengan cermat. Layar cahaya muncul melalui simbol rune di sudut beling. Lin Fan membawa pecahan itu ke jendela dan menyorotkannya ke cahaya bulan, berharap untuk melihat pemandangan itu lagi. Namun yang mengecewakan, tidak ada reaksi. Faktanya, bukan hanya tidak ada cahaya, pecahannya bahkan tidak bergerak atau bergetar. Lin Fan sangat frustrasi. Pecahan ini pasti merupakan sesuatu yang penting, dan begitu pula pemandangan yang diperlihatkan sebelumnya. Namun karena terlalu tergesa-gesa, dia bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi atau mempelajari lebih lanjut tentang pukulan tersebut. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa meskipun layar cahaya muncul, sistem tidak memberitahu dia tentang apapun. Mungkinkah arti di balik keheningan sistem adalah dia harus memahami keterampilan di balik pukulan sederhana itu dengan kebijaksanaannya sendiri? Lin Fan hanya memahami satu hal. Jika dia harus mendeskripsikan pukulan itu dalam dua kata, itu adalah F King Strong. Kalau begitu, biarlah. Jika sistem tidak membantu pemiliknya mempelajari cara melemparkan pukulan itu, Lin Fan yakin bahwa dengan potensi bawaannya, mempelajari pukulan sederhana seperti itu bukanlah hal yang sulit. Tapi prasyaratnya adalah dia harus menontonnya sekali lagi. Meskipun pukulannya tampak lambat, sebenarnya pukulannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang begitu saja. Sambil memegang token itu, Lin Fan mencoba memasukkannya dengan energi sejatinya. Apakah ini akan berhasil atau tidak, dia tidak tahu. Ini hanyalah ide acak yang terlintas di kepalanya. Namun jika menanamkannya dengan energi sejati tidak berhasil, maka dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Lin Fan bisa merasakan energi sejati dari tubuhnya perlahan meresap ke dalam pecahan token. Seiring berjalannya waktu, penampilan percaya diri Lin Fan berubah menjadi keheranan. Energi sejati di dalam tubuhnya hampir habis seluruhnya. Lin Fan ingin menghentikan transfer ini, tetapi pecahan token itu seperti lintah, menyedot seluruh energi sejati darinya. Keparat, apakah omong kosong ini akan menyedot milikmu benar-benar kering? Tanpa ragu-ragu, Lin Fan membakar api dengan tangan kanannya yang bebas sambil memegang pecahan token di tangan kirinya. Melemparkan sejumlah besar tanaman obat ke dalam api, serangkaian pil pengisian energi sejati berkualitas tinggi dibuat, masing-masing seukuran sebutir beras. Lin Fan kemudian melemparkan semuanya tanpa henti ke dalam mulutnya. Saat mereka memasuki mulutnya, mereka membentuk aliran energi sejati yang panjang seperti sungai,
perlahan-lahan mengisi kembali energi sejati yang hilang di dalam tubuh Lin Fan. Namun meski begitu, kecepatan pengisiannya jauh dari kecepatan tersedotnya pecahan token. Seolah-olah mengetahui bahwa Lin Fan sedang mengisi kembali energi sejatinya, pecahan token itu tersedot lebih keras dan lebih kuat. Sial, milikmu benar-benar akan melawanmu. Lin Fan sangat marah pada saat ini. Pecahan token yang sangat kecil. Beraninya itu kurang ajar. Apakah You're Truly dianggap lemah untuk ditindas? Pil Strudot di satu sisi, mengolah pil di dalam tubuhnya di sisi lain. Lin Fan sedang melakukan banyak tugas pada saat ini. Saat nyala api menyala di telapak tangannya, tungku di dalam tubuhnya juga terbakar. Lin Fan melemparkan setiap ramuan obat yang dia kumpulkan sebelum meninggalkan sekte ke dalam kedua api ini. Cara mengolah pil di kedua ujungnya sungguh luar biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicoba Lin Fan sebelumnya. Tapi dia terpojok oleh pecahan token berdarah ini. Sejumlah besar pil yang dipuncakkan bersama-sama membentuk sungai yang mengkristal yang terus mengalir melalui tubuh Lin Fan tetapi berakhir di dalam pecahan token. Bahkan ketika persediaan tanaman obat segera habis, kekuatan penghisapan pecahan token tidak berkurang. Lin Fan mulai panik. Apakah dia benar-benar akan tersedot sampai dia hanya tinggal kerangka? Ketika pil terakhir dikonsumsi seluruhnya, Lin Fan segera mengeluarkan kapak abadi. Jika hal ini tidak berlanjut, Yang Mulia akan mengamputasi lengannya sendiri. Meskipun Lin Fan sangat mencintai dirinya sendiri dan tidak akan pernah menyakiti diri sendiri, pada saat ini, dia hanya bisa memikirkan untuk menjaga dirinya tetap hidup. Dia menolak untuk mempercayai semua omong kosong yang dia baca di novel. Omong kosong apa kalau keadaan berbalik pada detik-detik terakhir, menunggu keajaiban omong kosong muncul. Dia tidak sebodoh itu. Begitu dia mencapai akhir dari pasokan energi sejatinya, Lin Fan tidak akan goyah. Tidak mungkin dia akan terbunuh oleh pecahan token ini. Menyusul habisnya energi sejatinya dengan cepat, Lin Fan mulai berkeringat deras. Dia mencengkeram kapak abadi miliknya dengan erat. Bajingan, ini dia. Saat itu, mata Lin Fan bersinar dengan resolusi dan tekad. Saat dia mengayunkan kapak abadi dan hendak mengamputasi lengan kirinya sendiri, kekuatan penghisapan pecahan token menghilang seluruhnya. Lin Fan terkejut dan segera mengerem. Kapak abadi hanya berjarak sehelai rambut dari lengannya ketika berhenti. Wah, itu terlalu dekat untuk kenyamanan. Lin Fan mengambil pecahan token dan melemparkannya ke tanah, mengutuk dan mengumpatnya. Hanya kamu dan kamu pikir kamu bisa membunuh Yang Mulia. Kamu hampir membuatku menjadi pahlawan bertangan satu, jalang. Lin Fan membuat resolusi di dalam hatinya. Kecuali jika dia benar-benar siap di lain waktu, dia tidak akan berani mengambil risiko seperti itu lagi. Lin Fan kemudian duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasinya. Setelah dia akhirnya memulihkan seluruh energi sejatinya, dia mengambil pecahan token dan meletakkannya di bawah sinar bulan sekali lagi. Di bawah sinar bulan yang menyelimuti, pecahan token sekali lagi mendapatkan kembali cahayanya dan menembakkan sinar cahaya sekali lagi. Kali ini, Lin Fan fokus dengan seluruh perhatiannya. Dia harus memahami segala hal tentang pukulan ini. Sekali lagi, sosok yang muncul sedikit menekan. Tapi satu pukulan itu menghancurkan langit dan bumi, tidak meninggalkan apapun. Lin Fan mengerutkan kening. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia menontonnya, dia mengerti omong kosong itu. Dia meletakkannya di bawah sinar bulan sekali lagi. Sosok itu muncul lagi. Ketiga kalinya, Lin Fan mendapat firasat tentang apa yang terjadi, tetapi dia tidak dapat menemukan aspek terpenting dari hal tersebut. Keempat kalinya, Lin Fan bingung. Entah kenapa, sepertinya ada sesuatu yang berbeda pada sosok itu. Pada awalnya, wajahnya tidak berekspresi. Tapi entah kenapa, sepertinya dia menjadi tidak sabar sekarang. Kali ini, Lin Fan memiliki semacam pemahaman, tapi dia masih belum bisa sepenuhnya memahaminya. Kelima kalinya, sosok itu berdiri di bawah sinar bulan dan tidak bergerak. Mungkin ia kekurangan energi sejati, namun sosok itu hanya bergerak setelah melambat sejenak. Lin Fan masih tidak mengerti apapun. Lin Fan mulai meragukan seluruh hidupnya. Apakah dia begitu buruk dalam memahami keterampilan? Itu tidak benar. Berdasarkan statistiknya di panel sistem, dia seharusnya memiliki kekuatan leveling yang tidak terbatas serta kebijaksanaan dan keterampilan pemahaman.
Lin Fan merasa marah. Jelas sekali, dia dimaksudkan untuk menjadi makhluk yang tiada taranya di seluruh alam semesta ini. Tapi bagaimana mungkin dia tidak memahami hal seperti ini? Keenam kalinya, sosok itu muncul lagi. Tapi Lin Fan tercengang. Sosok itu berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak mau bergerak sedikit pun. Hei, pindahkan. Lin Fan berteriak pada sosok di layar. Ada apa dengan pecahan token ini? Tidak bekerja setelah mengumpulkan uang. Pecahan malas macam apa ini? Hai, rahang Lin Fan ternganga. Sosok di dalam layar menghela nafas. Anak muda, basis kultivasimu hanya pada kultivasi penuh pasca surgawi. Kamu bahkan belum berada pada tahap surgawi yang lebih tinggi. Keterampilan pemahamanmu tidak cukup. Bahkan jika kamu mengulanginya 100 kali, itu tidak ada gunanya. Baiklah, energi sejati yang telah Anda bayarkan hanya cukup untuk demonstrasi terakhir ini. Mohon ketahui tempat Anda. Saat sosok itu menyelesaikan pidatonya, dia menghilang. Rahang Lin Fan tetap menganga saat dia menatap pecahan token ini dengan tatapan kosong. Dia kemudian melemparkan pecahan itu ke bawah kakinya dan menginjaknya. F cek kamu. F asterisk CK kamu F asterisk CK kamu F asterisk CK kamu. Beraninya kamu begitu kurang ajar. Sekarang, apa yang Lin Fan tidak ketahui adalah bahwa harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan pecahan token ini adalah 90% energi sejati dari makhluk angkasa yang lebih besar. Untungnya, dia entah bagaimana berhasil mengumpulkan begitu banyak energi dengan mengonsumsi semua pil sehingga dia berhasil memanggil kekuatan pecahan token ini secara kebetulan. Tapi Lin Fan sangat marah. Ini pertama kalinya dia dipandang rendah seperti ini oleh seseorang. Tidak, dia harus mengeluarkan orang ini untuk berbicara dengan benar. Bab 198, Jari Nirwana. Lin Fan mulai tenang. Awalnya, ia mengira sosok itu hanyalah pecahan kesadaran seseorang yang tertinggal. Tapi kelihatannya, hal itu tidak terjadi sama sekali. Tampaknya itu adalah jenis kesadaran yang saleh dengan kehendak bebasnya sendiri. Dan berdasarkan apa yang disebutkan oleh angka tersebut sebelumnya, mengisinya dengan energi sejati yang cukup seharusnya dapat menghidupkannya kembali sebanyak 7 kali. Terlebih lagi, pukulan sederhana yang dilontarkan itu membutuhkan kemampuan pemahaman surgawi yang lebih besar untuk mempelajarinya. Mengenai hal ini, Lin Fan tidak lagi mengeluh. Bagaimanapun, persyaratan tetaplah persyaratan. Jika itu adalah persyaratan yang ditetapkan untuk pukulan itu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Tapi mengenai kesadaran itu sendiri, bukankah seharusnya dia adalah seseorang yang menyimpan banyak sekali rahasia di dalam dirinya? Jika dia bisa menjalin komunikasi dengannya, maka itu akan bagus untuk prospeknya, bukan? Dengan mengingat hal itu, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Dia kemudian menempatkan pecahan token itu ke arah cahaya bulan sekali lagi, menunggu kemunculan kembali sosok itu. Namun saat itu, saat sosok itu melihat bahwa pemuda inilah yang menggurui dia berbalik dan bersiap untuk menghilang. Pria, bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan kesempatan sebesar itu berlalu begitu saja? Senior, tunggu sebentar. Juniormu di sini punya sesuatu yang ingin dia katakan. Lin Fan segera memanggil. Sekarang, bagi seseorang yang cukup kuat untuk mempertahankan kesadarannya dalam pecahan token makhluk tertinggi seperti ini, dia pasti adalah makhluk suci yang dapat melampaui langit dan bumi itu sendiri. Bahkan jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan, bahkan jika Lin Fan tidak bisa mempelajari pukulan sederhana itu, dia setidaknya bisa berusaha memeras sesuatu yang lain dari ini. Jika senior bisa mempertahankan kesadaran salehnya di dalam pecahan token makhluk tertinggi ini, maka senior pasti adalah orang yang telah melampaui sepanjang waktu dan dunia. Orang yang telah membagi dunia Xuan Huang menjadi dua, satu-satunya makhluk tertinggi. Saat juniormu, aku melihat ciri-ciri senior yang saleh. Aku sangat terpikat oleh kebijaksanaan dan ambisi yang terpancar dari auramu. Dalam sekejap, aku mendapati diriku sangat ditundukkan olehmu. Alasan mengapa juniormu, aku, akan memadamkan semua energi sejatinya tanpa peduli pada dunia ini adalah agar aku bisa sekali lagi melihat dan mengagumi dirimu yang mulia. Bahkan jika aku harus menguras energi sejati dalam diriku, aku tidak akan kurang peduli. Lin Fan terlalu emosional saat ini. Di bawah sinar bulan, dia menyeka dua aliran air mata.
Sekarang junior telah melihat sikap mulia senior sekali lagi, aku akan merasa damai bahkan jika aku mati pada saat ini. Aku berasumsi bahwa tubuh senior yang sebenarnya seharusnya berada di suatu tempat di dalam awan surgawi, mengawasi seluruh hal ini, alam semesta dengan mudah. Lin Fan menuangkan setiap tetes omong kosong terakhir yang telah dia kumpulkan seumur hidupnya ke pria ini. Dia ragu setelah mendengar pidato ini, pria ini tidak akan pergi begitu saja tanpa berbalik secara emosional dan memberinya harta dan keterampilan yang berharga. Melihat sosok di layar, Lin Fan memperhatikan bahwa ekspresinya mulai sedikit berubah. Mata yang tenang namun mengintimidasi dari sosok itu tampak tertunduk, tenggelam dalam semacam ingatan dan emosi. Lin Fan melompat kegirangan. Wah, sepertinya dia telah memilih jalur yang benar untuk kali ini. Sosok ini pasti sangat tersentuh dengan ucapannya yang emosional. Prestasi senior telah memenuhi seluruh dunia Xuan Huang, dan pujianmu telah tersebar dari generasi ke generasi. Sekarang junior rendahan sepertiku akhirnya bisa melihat wajahmu, aku, benar-benar, sangat tersentuh. Lin Fan melakukan yang terbaik dan mengeluarkan beberapa tetes air mata lagi dan semua emosinya. Saat itu, sosok yang tenggelam dalam ingatannya berbalik dan menghadap Lin Fan. Kata-kata ini, aku pernah mendengarnya 3 kali sebelumnya. Kamu yang keempat. Lin Fan, yang mengira dia pasti akan memakan orang ini, sekarang menjadi orang yang terkejut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Otaknya berputar dengan cepat. Yah, senior, meskipun kita serupa, aku yakin para senior itu pasti terpikat oleh kehadiran ketuhananmu juga dan melontarkan kata-kata kebenaran ini dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Lupakan saja, bumi akan hancur dan umat manusia juga akan musnah. Potensi bawaanmu jauh lebih baik daripada 3 orang sebelummu. Karena itu masalahnya, aku akan mengajarimu sebuah langkah. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami bergantung pada kebijaksanaanmu. Suara sosok itu masih tanpa ada emosi bahagia maupun sedih. Ini adalah suara seorang pria yang telah melihat semuanya, dan sosoknya di layar tiba-tiba tampak suram. Lin Fan memfokuskan seluruh energinya pada layar cahaya. Jalan langit dan bumi. Semuanya dimulai dari 1 jari nirwana. Sosok itu perlahan mulai mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke langit. Seolah-olah udara dan kekosongan di sekitarnya ditarik oleh kekuatan tak terbatas, semuanya mulai hancur. Bangkitkan aku sekali lagi jika kamu mampu menjadi seorang surgawi yang lebih tinggi. Kesadaranku tidak dapat bertahan selama mungkin. Setelah mengatakan ini, sosok itu menghilang perlahan. Lin Fan sepertinya tersesat dalam alam kesadarannya sendiri. Segala yang ada dalam pikirannya hanyalah pemandangan dari 1 jari itu. Semuanya dimulai dengan 1 jari nirwana. Lin Fan dengan lembut mengangkat jarinya saat energi sejati di tangannya mulai bergetar. Langit dan bumi tampak menyatu menjadi satu saat Lin Fan melihat garis-garis kisi tipis imajiner muncul melalui kehampaan. Menjangkau mereka, Lin Fan tidak dapat memahami kalimat ini. Mereka sepertinya memancarkan cahaya mistis, dan kehadiran mereka sepertinya hanya ada dalam alam kesadaran. Jari, Ving. Pada saat itu, jari Lin Fan tampak berada di tengah-tengah danau khayalan, dengan jarinya seperti batu yang dilemparkan ke dalamnya, mengirimkan riak energi ke segala arah. Ding, selamat karena telah memahami jari nirwana. Tingkat 0. Lin Fan membuka matanya saat cahaya terang menyinari pupil matanya. Dia melompat kegirangan di dalam hatinya. Perasaan pemahaman itu terlalu luar biasa, seolah-olah dia berasal dari surga. Dan dia mengira garis-garis yang muncul itu adalah garis-garis jaringan energi. Tetapi karena basis budidayanya tidak cukup tinggi, dia tidak dapat menangkapnya. Oleh karena itu, menggunakan jari nirwana adalah untuk memahami garis kisi-kisi ini. Tapi apa yang ditampilkan sosok di layar cahaya lebih dari itu. Dia menggunakan energi sejati untuk mengimbanginya, berkomunikasi dengan kekosongan untuk membentuk keterampilannya. Memang benar, sosok itu kuat, terlalu kuat. Namun yang tidak diketahui oleh sosok itu adalah bahwa Lin Fan memiliki sistem tersebut. Dengan ini, dia mampu menaikkan level jari nirwana tanpa batas. Pada tingkat ini, jika jari nirvana mencapai tingkat tertentu, bahkan jika basis budidaya Lin Fan masih terlalu rendah pada saat itu, dia juga akan memiliki pemahaman dan pemahaman tertentu tentang keterampilan tersebut. Mengingat semua ini,
Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi. Mengenai siapa sosok di dalam pecahan token itu, Lin Fan punya firasat. Ini seharusnya adalah Yang Maha Tinggi sendiri, orang yang telah membagi dunia Xuan Huang menjadi dua. Tapi apa yang Lin Fan tidak bisa pahami adalah mengapa hanya kesadaran makhluk sekuat itu yang tersisa di dalam pecahan token. Mungkinkah masih ada misteri lain dalam hal ini? Lin Fan memuntahkan kata-kata terakhir sosok itu. Kesadarannya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa maksudnya? Apakah itu berarti dia tidak bisa muncul sesering itu? Sepertinya satu-satunya cara adalah meningkatkan basis budidayanya hingga tingkat surgawi yang lebih tinggi sesegera mungkin untuk mengungkap misteri ini. Dengan pemikiran itu, Lin Fan menjadi sangat bersemangat. Lin Fan menempatkan pecahan token ke dalam karung penyimpanannya di sistem dengan hati-hati, seperti harta berharga. Dia harus melanjutkan misinya untuk mencari lebih banyak pecahan token. Jika sebagian kesadaran dipertahankan dalam satu pecahan token, apa yang akan terjadi jika dia mengumpulkan semuanya dan menyatukannya untuk membentuk keseluruhan token yang maha tinggi? Jalan ke depan masih panjang, masih banyak hal yang harus diungkap. Lin Fan membuka jendela dan memandangi malam berbintang di atas. Memang benar, dia telah membuat pilihan yang tepat. Dunia luar dipenuhi dengan segala macam petualangan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa lama dia tinggal di dalam sekte, dia hanya akan menjadi katak di dalam sumur. Bab 199, Tekanan Luar Biasa Gong Bingye. Hari berikutnya, Lin Fan bangun pagi-pagi sekali dan membawa Sadulong dan bandit lainnya untuk berbelanja kebutuhan. Perjalanannya akan memakan waktu lama, dan dia tidak ingin berada dalam situasi di mana mereka kekurangan apapun. Keluar dari sekte untuk berlatih adalah satu hal. Namun membuat diri mereka kelaparan meski mampu membiayainya secara finansial. Itu benar-benar gila. Apapun kondisi yang dialami seseorang, seseorang akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hidupnya. Dan sekarang, Lin Fan memiliki tugas penting. Dia harus mencari Gong Bingye untuk berbincang-bincang, untuk menanyakan dari mana dia mengambil pecahan token tertinggi. Keluarga Gong. Gong Bingye pingsan sepanjang malam. Setelah dia bangun, dia semakin marah ketika mengingat apa yang telah terjadi. Tubuhnya yang murni dan suci telah dikotori begitu saja. Dan tak hanya itu, setelah menikmati lekuk tubuhnya, pihak lain tetap berani menyangkal adanya kesalahan. Dia hampir meledak karena kemarahannya. Pagi-pagi sekali, Gong Bingye mandi. Dia memang cantik, seperti bunga teratai yang menembus permukaan air. Mengangkat pinggiran hitamnya yang panjang, dia melihat wajah cantiknya di cermin perunggu. Meregangkan tangan gioknya yang halus, dia dengan lembut membelai wajahnya yang menawan itu. Beban seluruh keluarga tergantung di pundak Gong Bingye, dan terkadang begitu berat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia juga berharap bisa menemukan teman untuk bersandar, tapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Sungguh pria yang menjijikkan. Melihat dirinya yang rapuh di dalam cermin, Gong Bingye menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tampak tegas sekali lagi saat dia membuka pintu rumah, menghadapi stres baru yang akan ditimbulkan oleh hari baru ini. Wang Hu adalah pemimpin tentara kulit hitam, dan pada saat yang sama, kepala pengurus rumah tangga keluarga Gong. Meski posisinya tergolong tinggi, namun ia tidak mengendur. Demi kebangkitan keluarga Gong sekali lagi, dia juga bekerja keras dari fajar hingga senja setiap hari tanpa istirahat sedikit pun. Keluarga Wang Hu selalu menjadi kepala pengurus rumah tangga keluarga Gong. Oleh karena itu, sekarang adalah generasinya, dia juga harus menjaga kehormatan mereka dalam melayani keluarga Gong seumur hidup mereka. Dengan kematian kepala keluarga Gong di gurun kematian, tidak ada seorang pun yang kuat untuk mempertahankan benteng. Karena itu, dua keluarga lainnya memanfaatkannya untuk memajukan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, Wang Hu tahu bahwa dia juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk berkontribusi pada keluarga Gong. Nyonya keluarga Gong hanyalah seorang gadis muda. Sebenarnya, dia seharusnya menikmati kehidupannya yang tanpa beban sama seperti remaja lainnya seusianya. Tapi demi keluarga Gong, dia juga selalu sibuk tanpa ada waktu untuk dirinya sendiri. Nyonya, ini tidak bagus. Banyak murid sekte telah datang ke kota Mo dan mereka saat ini merendahkan 6 binatang buas kita di etalase toko kita di pasar. Wang Hu berteriak sambil bergegas keluar dari pasar.
Ini merupakan masalah serius bagi Wang Hu. Meskipun beberapa murid ini mungkin tidak memiliki basis budidaya yang tinggi, mereka memiliki berbagai sekte sebagai dukungan mereka. Jika seseorang menyinggung mereka, siapa yang tahu konsekuensi apa yang akan terjadi? Apakah mereka murid dari sekte kemuliaan? Gong Bingye mengerutkan kening. Kota Mo hanyalah sebuah kota kecil, tidak seperti kota-kota besar lainnya. Oleh karena itu, murid sekte lain jarang menemukan tempat ini. Satu-satunya orang yang tertarik pada kota Mo adalah berbagai seniman bela diri yang acak dan gelandangan. Meskipun para seniman bela diri ini tidak memiliki basis budidaya yang tinggi, mereka sangat membutuhkan monster pasca surgawi ini untuk berbagai tujuan mereka. Tidak, dari kelihatannya, ada lambang api yang tercetak di pakaian mereka. Meskipun Wang Hu adalah kepala pengurus rumah tangga keluarga Gong, pengetahuannya tentang dunia luar terbatas. Lagi pula, dia hanya tinggal di kota Mo hampir sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia jarang melihat murid lain dari sekte lain. Ayo kita lihat. Hal yang paling ditakuti Gong Bingye adalah murid dari sekte lain yang menyebabkan masalah bagi mereka di toko keluarga Gong. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang ini. Dari sudut pandang Gong Bingye, sekte-sekte ini adalah pemain utama di dunia, dengan kemampuan yang sangat kuat. Bahkan jika mereka mengirim satu orang pun, orang itu sendiri dapat memusnahkan seluruh keluarga Gong. Dan sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, jika mereka bisa menanggungnya, Gong Bingye lebih suka mengambil langkah mundur dan menanggungnya. Dulu ketika ayahnya masih hidup, dia tidak tahu bagaimana ayahnya akan menangani masalah ini. Oleh karena itu, sekarang terserah padanya, dia hanya bisa menghadapinya sendiri. Etalase toko keluarga Gong. Kerumunan yang cukup besar berkumpul di depan etalase toko mereka. Dan tepat di pintu masuk, sekelompok pria berpakaian putih dengan lambang api di pakaian mereka berteriak dengan arogan. Keberuntungan keluarga Gong kalian adalah saya bisa melihat 6 binatang buas ini. Kalian sebaiknya tahu apa yang baik bagi kalian dan puas dengan uang sebanyak ini. Teriak salah satu pria dalam kelompok itu. Dia memiliki lambang api yang terukir di tengah dahinya, dan matanya tipis dan panjang saat dia mengangkat kepalanya dengan arogan. Wajah penjaga toko itu sangat gelisah. Orang-orang ini pasti ingin mempersulitnya. Lagi pula, bagaimana mereka bisa berharap untuk mengambil ke-6 binatang itu hanya dengan uang sebanyak ini? Tuan Wang pergi mencari nyonyanya. Kenapa dia belum kembali? Penjaga toko Liu, seniorku sudah angkat bicara. Kamu berani menentangnya. Lagi pula, aku adalah penduduk kota Mo. Tentu saja, aku tidak ingin melihatmu terluka karena pembangkanganmu. Kamu tahu itu, kanan? Seorang pria yang berdiri di samping pria angkuh dengan lambang api angkat bicara. Pria ini adalah tuan muda keluarga Wang di kota Mo. Dia telah mengikuti latihan perekrutan beberapa waktu sebelumnya. Dia tidak mengira dirinya akan beruntung dan ditemukan oleh sebuah sekte untuk dianggap sebagai murid sekte luar. Baginya, ini adalah kekayaan besar yang menimpanya dari langit. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa dipilih. Bagaimanapun, dia tahu pasti bahwa basis budidayanya rendah dan potensi bawaannya juga tidak terlalu tinggi. Namun akhirnya, karena dia tidak bisa memahaminya, dia meyakinkan dirinya sendiri dengan mengatakan kepadanya bahwa sekte tersebut sangat memperhatikan bakat. Saudara senior Liu, izinkan saya yang berkomunikasi di sini. Para petani biasa di sini tidak memahami kekuatan saudara senior Liu. Tolong izinkan saya mendidik mereka. Wang Hao berkata dengan penuh semangat, berharap dapat menyenangkan kakak seniornya. Tentu saja, sebagai anggota baru sekte tersebut, seharusnya tidak mungkin Wang Hao mengenal kakak senior atau hal semacamnya. Tapi entah bagaimana, kakak senior ini berhasil melihat Wang Hao. Lebih jauh lagi, dia bahkan menyatakan mereka sebagai teman baik, dan mengatakan bahwa dia akan menemani Wang Hao dalam perjalanan ke kota Mo. Wang Hao tidak bisa mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, dia langsung setuju. Dia kemudian buru-buru merencanakan rencana perjalanan dan segera kembali ke kota Mo. Ya, Liu Yiyuan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya dia tidak terlalu tertarik dengan ke-6 binatang ini. Tapi dia sedang melatih keterampilan tertentu yang akan menerima dorongan besar dengan bantuan darah esensi dari 6 binatang ini. Penjaga toko Liu, ini kakak seniorku.
Dia adalah murid sekte dalam dari sekte Huodao. Jika kamu tidak menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada keluarga Gong, akan lebih bijaksana jika kamu menyetujui permintaannya. Jika tidak, saya tidak berani menjamin keselamatan Anda. Wang Hao berkata dengan nada mengancam. Tuan Muda Wang, saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai hal ini. Nyonya kami akan datang. Silakan diskusikan dengannya. Penjaga toko Liu tetap berdiri. Gong Bingye. Saat Wang Hao mendengar tentang nyonya keluarga Gong, matanya berkilau karena kehausan. Mengenai Gong Bingye, dia sudah lama mengincarnya dengan penuh nafsu. Namun saat itu, kekuatan keluarga Gong terlalu kuat. Terutama ketika kepala mereka sebelumnya masih hidup, tidak mungkin dia berani melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Dia sekarang adalah murid sekte luar dari sebuah sekte. Mungkin sudah waktunya bagi Gong Bingye untuk mengaguminya. Mengingat fitur menawan Gong Bingye, Wang Hao menjadi bersemangat. Namun tiba-tiba, Wang Hao membeku. Kakak seniornya ini terkenal karena nafsunya yang haus terhadap perempuan. Bagaimana jika dia menyukai dia saat dia tiba? Dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut sebagai murid sekte luar. Beraninya dia merebut wanita kakak seniornya. Wang Hao memikirkannya, tapi pada akhirnya menghela nafas dengan enggan. Bagaimanapun, masa depannya lebih penting dari sekedar wanita. Liu Yiyuan berdiri di samping, tersenyum jahat. Mengenai para petani yang mirip semut ini, dia tidak peduli. Semua yang dia lakukan sekarang hanyalah permainan anak-anak. Nyonya keluarga Gong ada di sini. Sebuah suara berteriak dari dalam kerumunan. Mengenai kesulitan keluarga Gong, orang-orang ini juga bingung. Lagi pula, tidak satupun dari mereka mampu menyinggung murid sekte keluarga Gong. Babak 200, tampar mereka dan beri mereka manis. Diri mungil Gong Bingye berjalan dengan cepat dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi murid suatu sekte. Bahkan pertemuan dengan 14 bandit pasir tidak memberinya perasaan seperti ini. Sebuah sekte adalah representasi dari sesuatu yang kuat. Organisasi seperti keluarga mereka tidak akan pernah bisa berharap untuk melawan mereka seumur hidup ini. Ketika Wang Hao melihat sosoknya, dia tidak bisa menahan perasaan api membakar seluruh tubuhnya. Ketika Liu Yiyuan melihat orang yang mendekat, dia juga berdiri dengan mata terbelalak karena terkejut. Nyonya, ketika penjaga toko Liu melihat nyonyanya datang, dia juga menghela nafas lega. Tapi dia kemudian menatap nyonyanya dengan khawatir. Sekelompok orang ini tidak bisa dianggap enteng dengan mudah. Setelah kematian kepala keluarga Gong menjadi sasaran intimidasi dari dunia luar. Dia juga sangat marah dengan situasi keluarga Gong. Nyonya Gong, ini kakak seniorku yang ada di sini. Dia menyukai hewan-hewan ini dan telah menawarkan harga ini. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Wang Hao melambaikan seikat koin yang digantung di tangannya sebelum mengukur Gong Bingye tanpa malu-malu. Memang benar, ini adalah wanita yang berselera tinggi. Tetapi ketika dia melirik diam-diam ke arah kakak seniornya, dia merasakan ada batu di hatinya. Sepertinya kakak laki-lakinya mempunyai pemikiran yang sama. Gong Bingye memandang Wang Hao dengan jijik. Tidak disangka bahkan orang seperti dia bisa masuk sekte. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Tapi poin utamanya saat ini bukanlah Wang Hao, melainkan pria di belakangnya. Tuan, harga ini tidak dapat diterima untuk transaksi kecil kita di sini. Gong Bingye membenci raut wajah pria itu, dan dia menjawab dengan bermartabat. Berdiri di samping majikannya, Wang Hu memandang pria itu dengan waspada. Perasaan yang didapatnya dari pria ini adalah perasaan berbahaya. Dia bahkan lebih berbahaya daripada 14 bandit pasir. Faktanya, dari sudut pandang Wang Hu, auranya seperti gelombang pasang yang berulang kali menghantam pantai, menekannya sepenuhnya. Liu Yiyuan tertawa dan tanpa sadar mengulurkan tangannya, berniat membelai batu giok, kulit halus di wajah Gong Bingye. Beraninya kamu, Wang Hu menyerang. Dia tidak tahu kenapa, tapi perasaan yang dia rasakan dari pria misterius di gurun dan pria di hadapannya ini sangat berbeda. Untuk membuat pria di hadapannya bertindak sembrono di depan majikannya, dia tidak bisa menerimanya. Tidak peduli siapa dia, Wang Hu bertekad untuk bertarung dengannya. Semut. Penampilan Liu Yiyuan tampak menghina. Tanpa menghadap Wang Hu, dia melambaikan tangannya, dan Wang Hu langsung terbang seperti layang-layang yang patah.
Itu sangat cepat sehingga bahkan orang-orang dari kerumunan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tuan, tolong tunjukkan harga diri. Gong Bingye mundur selangkah dan menatap Liu Yiyuan dengan hati-hati dengan ekspresi dingin. Kakak senior, Wang Hao juga heran dengan sikap sombong kakak seniornya. Tidak disangka dia akan mencoba menyentuh Gong Bingye tanpa mengatakan apapun. Itu keterlaluan, bukan? Diam, Liu Yiyuan menatap Wang Hao. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk membekukan hatinya. Dia bisa merasakannya. Kakak laki-lakinya yang selalu memasang wajah tersenyum, jika dia mengucapkan kalimat lain, dia pasti akan menyerang dan membunuhnya seketika. Kamu cantik. Itu membuatku seksi. Bagaimana kalau menjadi selirku? Aku bisa menjaminmu kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Hanya binatang buas ini, berapa banyak yang kamu inginkan dari mereka? Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Liu Yiyuan berkata dengan sombong sambil melihat ke atas dan ke bawah pada tubuh Gong Bingye dengan penuh nafsu, seolah-olah dia sangat ingin melakukan ronsen pada pakaiannya. Saya hanya seorang wanita yang lemah dan tidak layak menerima ini, Tuan. Anda dapat memiliki binatang buas ini secara gratis, Tuan. Wajah Gong Bingye tegas dan tegas, tetapi hatinya sangat gugup. Dia tidak menyangka bahwa murid suatu sekte akan begitu kejam. Bahkan tidak ada ruang untuk berdiskusi. Hehe, aku ingin binatang-binatang ini. Tapi kamu, aku juga menginginkanmu. Liu Yiyuan mencibir. Bahkan beberapa seniman bela diri gelandangan di antara kerumunan pun merasakan kegemparan. Murid suatu sekte terlalu banyak. Tapi mereka tahu dari aura pria ini bahwa mereka bukan tandingannya. Dia seperti gunung dibandingkan dengan mereka. Mereka telah tinggal di kota Mo selama beberapa waktu, oleh karena itu mereka tentu juga mengetahui tentang keluarga Gong. Faktanya, sebagian besar dari mereka pernah memiliki hubungan yang cukup memuaskan dengan keluarga Gong di masa lalu, dan dapat mengatakan bahwa ini adalah keluarga yang memiliki hati nurani. Mengenai kejadian tragis keluarga Gong, mereka juga mengetahuinya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan selain merasa menyesal? Dan sekarang kepala keluarga Gong hanyalah seorang wanita muda, dan sangat cantik, dapat dimengerti mengapa dia menarik perhatian banyak orang. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi hari ini, nyonya keluarga Gong hampir saja mati. Hai teman-teman, coba lihat. Kepala keluarga Wang dan Song hanya berdiri dan menonton dengan santai. Mereka bersukacita atas kemalangan keluarga Gong. Sekarang putra kecil keluarga Wang berada dalam sebuah sekte. Saya kira kota Mo akan segera menjadi milik Wang. Itu belum pasti. Wang Hao hanyalah murid sekte luar yang tidak memiliki banyak kekuatan. Terlebih lagi, pelatihan untuk murid-murid ini seringkali berbahaya dengan tingkat korban yang tinggi. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya di masa depan? Diskusi tersebar luas ketika kerumunan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Melawan murid sekte adalah hal yang mustahil. Terlebih lagi, mengingat kekuatan pria di hadapan mereka ini, keluarga Gong mungkin bisa dilenyapkan dalam sekejap. Bahkan, dua keluarga lain yang hadir malah mendorong agar hal itu terjadi. Saat ini, Gong Bingye mulai panik. Wang Hu, yang dikirim terbang sebelumnya, memegangi dadanya saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Serangan itu cukup untuk membuat dia memahami perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Bahkan jika dia berjumlah 10 orang, itu tidak akan cukup untuk menjadi lawan pria ini. Wang Hu membuka matanya dan berusaha berdiri. Tapi dia melihat sosok yang berdiri di sampingnya, dan matanya bersinar penuh harapan. Tuan, tolong, saya mohon, tolong selamatkan nyonya keluarga kami. Wang Hu mengulurkan tangannya yang gemetar ke sepatu bot sosok ini. Hah, ada apa? Lin Fan memegang susu kacang kedelai panas di satu tangan, dan beberapa gorengan minyak goreng di tangan lainnya, mengunyahnya dengan sepenuh hati. Tolong, saya mohon, Tuan. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, Wang Hu pingsan. Lin Fan sangat bingung. Melihat kerumunan di depannya, dia melanjutkan untuk memeriksa keributan itu. Namun ketika dia melihat apa yang terjadi, otaknya langsung berpikir. Tidak disangka dia menemukan siapa yang dia cari saat dia melangkah keluar. Betapa beruntungnya dia. Pada saat yang sama, Gong Bingye tampak seperti sedang dalam masalah, dan dapat menyelesaikannya dengan bantuan.
Setelah merampok orang-orang ini secara membabi buta kemarin, jika dia muncul di kediaman mereka untuk meminta bantuan, dia pasti akan ditolak atau ditipu. Tetapi jika dia membantunya sekarang, segalanya pasti akan berbeda. Menamparkan wajah seseorang dengan keras dan memberinya manis setelah itu, kedengarannya seperti rencana yang bagus. Saat itu, Liu Yiyuan mengulurkan tangannya sekali lagi, mencoba membelai wajah cantik Gong Bingye. Terhadap gadis-gadis biasa ini, Liu Yiyuan tidak bisa berkata banyak. Akankah mereka berani melawan meskipun dia memukul mereka? Melihat tangan yang terulur ini, wajah Gong Bingye berubah menjadi ketakutan. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Uhuk, uhuk, Erhem, beraninya orang sepertimu menggoda gadis suci di siang hari bolong. Apakah tidak ada ruang lagi untuk hukum atau nilai moral? Sungguh pemandangan yang tidak menyenangkan. Sebuah suara terdengar dari kerumunan. Kepala semua orang menoleh. Mereka harus melihat siapa yang berani membuat pernyataan berani tanpa takut mati. Jangan lupa subscribe channel, like serta komentar.